3, 2, 1, let's go. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel kita ya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum guys, masih edisi liburan. Nah ini kita main ke kawasan Kota Tua ya. Ini kita masuk ke kawasan Glodok Pancoran nih. Kira-kira mau kemana? Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai. Ini kita udah masuk ke kawasan parkiran salah satu museum yang ada di Kota Tua ya, yaitu Museum Bank Mandiri guys. Nah ini kita mau beli tiketnya dulu. Untuk tiket per orangnya 5.000. Kalau untuk pelajar dapat diskon ya cuma 3.000 guys. Bisa bayar pakai kris atau tunai. Cuman ini kita mau nonton wisata imersif ya. Kalau untuk wisata imersif per orang bayar 35.000 itu udah termasuk tiket masuk ya. Jadi kita ambil 35.000 untuk 3 orang. Lanjut ini kita diantar sama mbak-mbak yang jaga tiket tadi untuk ke lantai atas ya. Kita mau diantar ke loket imersifnya guys nih. Liftnya aja udah kelihatan kuno banget ya. Ini vibes-nya vibes jadul ya, zaman dulu banget guys. Ini kita menuju ke lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Dari vibes liftnya aja udah vintage banget ya, kayu-kayu gitu ya. Sasa ngerasain nih naik lift yang berasa vibes-nya kuno banget ya. Nah ini kita masih mengikuti si tour guide-nya ya untuk diantar ke loket imersif. Nah ini kita kayak melewati lorong kayak gini. Nah itu bagian hall di tengahnya ya guys. Tuh kelihatan banget ya bangunannya, bangunan era Hindia Belanda. Nah ini jendela-jendela kayunya juga vintage banget ya pokoknya guys. Nah Museum Bank Mandiri ini mulai didirikan atau mulai dijadikan museum sejak tahun 2002 ya. Tapi untuk bangunan Belandanya ini sendiri dibangun sejak tahun 1929. Nah, awalnya gedung museum ini digunakan sebagai kantor dari Netherlands Handel Maskapai atau Factorisch di Batavia ya, sebagai perusahaan dagang milik Raja Belanda yaitu Willem I yang kemudian berkembang menjadi perusahaan dalam bidang perbankan ya guys. Nah seperti ini ya tampilan dalamnya, pokoknya vintage banget nih. Next ini ada spot foto meja biliar juga. Terus ini musolanya pokoknya nyaman ya, ada peminjaman mukena dan juga AC juga. Setelah sholat ini kita lanjut keliling lagi guys. Kita menyusuri lorong demi lorong. Nah ini untuk loket imersifnya masih tutup ya, jadi kita balik jam 2 pas jadwal imersif kita. Ini kita disuguhkan sama arsitektur zaman Belanda dan juga kaca patrinya yang pokoknya vintage banget ya. Ini juga bisa ada fasilitas foto berbayar ya, 45.000 dapat 3 foto. Ini kita mau coba turun di lantai 1 ya. Ini kita mau keliling, mau lihat-lihat koleksi yang ada di museum ini. Ada sejarah museum yang didirikan sama penjajah Belanda nih guys. Juga digunakan sebagai bank ya zaman Belanda ya guys. Ini arsitek bangunannya, tangga-tangganya juga masih zaman kolonial Belanda gitu ya. Di sana juga ada kafe, ada teras kopi. Nah, masuk ya. Ini kayaknya dulu kayak meja-meja bank gitu ya guys tuh. Di sana juga ada souvenir corner. Replika patung Dewa Hermes. Lanjut, ini adalah bangunan peninggalan Belanda ya guys. Di sini ada souvenir corner dan juga peminjaman kostum, itu 10.000 per 30 menit ya. Ada game VR, ini berbayar dari 35 sampai 75 ribuan ya. Ini ada layar besar dengan background Museum Bank Mandiri, bisa untuk spot foto, terus ada spot foto menarik lainnya. Yuk ikutin terus ya keseruan kita untuk keliling di Museum Bank Mandiri guys. Apa nih, kayak timbangan ya. Ini stempel nih, stempel zaman dulu guys tuh. Ini kayak surat saham. Ini surat-surat. Ini aneka stempel nih, stempel zaman-zaman neraca keuangan zaman Belanda juga. Ini ada mesin ketik, stempel guys. Lorongnya berasa kayak kembali ke tempo dulu ya guys tuh. Ini nih. Ruang pertemuan ya, ini bisa disewakan tuh, ruang disewakan VIP room ya buat meeting.
Nih kita lagi video di daerah balkonnya ya. Ini balkonnya vibes-nya vintage banget ya, mirip gedung Lawang Sewu yang ada di Semarang nih guys. Tuh keren banget ya. Walaupun ini bangunan yang dibangun di era kolonial Belanda, tapi masih tetap awet bagus ya, kayak gini guys, masih tetap terawat ya. Lanjut, ini kita turun ke lantai paling dasar. Ini kita mau lihat-lihat display Museum Bank Mandiri yang ada di lantai paling dasar ya guys. Nah ini displaynya seperti ini. Ada berbagai macam informasi ya mengenai sejarah dibangunnya gedung museum ini guys. Jadi awalnya kan dulu dibangun sebagai untuk perusahaan dagang ya, kemudian berkembang jadi perusahaan perbankan nih. Jadi perkembangan dari masa ke masanya ya, dari segi arsitektur, sejarahnya. Ini juga ada desain maket dari gedung Museum Bank Mandiri sendiri ini ya guys. Tuh ini desain maketnya. Jadi ini memang persis seperti gedung yang berdiri sekarang ini ya, gede banget ya. Jadi bangunan museum ini sangat luas ya guys. Lanjut, ini kita keliling lagi, masih di lantai paling bawah ya. Ini ada foto-foto gedung-gedung bank di berbagai daerah ya. Arsitekturnya masih arsitektur era kolonial Belanda. Terus ini ada server-server jadul juga ya, tahun 90-an. Nih ATM-nya juga tahun 90-an nih guys. Nih ATM-nya besar banget ya. Nih mesin ATM dipakai tahun 99 tuh. Sasa lagi ngecek-ngecek, gede banget ya. Gede dan juga tinggi, lebar gitu ya guys. Lanjut, ini ada mesin ketik, ada telepon-telepon jadul juga. Ini ada kayak mesin kasir gitu. Ini kayak mesin hitung uang ya. Ini kita juga disuguhkan berbagai desain corak dari ubin yang dipakai untuk dibangunnya Museum Bank Mandiri ini ya. Pokoknya kalau era kolonial Belanda tuh pembangunan detail bangunannya pokoknya detail banget ya. Terus ini juga ada kaca patri ya, seperti kaca mozaik yang kita lihat di video paling awal nih. Jadi ada sejarahnya, terus desain-desain yang dipakai gitu ya guys tuh. Oke, ini kita naik lagi ke lantai 2 karena kita mau nonton wisata imersif. Tapi ini kita lihat-lihat dulu ya. Ini ada kayak aula, ini ada urutan direksi Bank Mandiri ya. Nih aulanya besar banget. Lanjut, ini kita lagi antri untuk nonton imersif. Nah ini kita pakai gelangnya guys, lagi antri. Nah lanjut, ini kita difoto ya untuk nanti dipakai untuk imersifnya. Ini kita masuk ke ruangan imersif yang pertama, Nawa Majika Experience ya. Keren banget ya guys. Dulu belum ada nih wisata kayak gini ya. Sekarang musim banget wisata imersif. Di wisata imersif ini kita disuguhkan dengan berbagai animasi yang keren banget. Nah, ditampilkan di layar kayak gini. Keren ya guys. Ini adalah pengalaman kali kedua aku nonton wisata imersif ya. Yang pertama dulu di Lawang Sewu, terus lanjut animasinya berganti lagi, jadi kayak semacam cerita gitu ya. Untuk sesi imersif ini lamanya sekitar 30 menit. Terus di bawahnya juga ada kayak area mandi bola. Jadi buat yang bawa anak-anak pasti seru ya. Setiap kelompok dibekali dengan lentera, bisa untuk penerangan, tapi ini juga ada fungsi lainnya ya. Kira-kira fungsinya apa? Nonton video sampai habis ya, karena nanti akan ke spill ya guys. Nah ini animasinya jadi bunga-bunga kayak gini, keren banget ya. Kita tertawa, kita berlari, percaya bahwa segalanya mungkin terjadi. Sekarang animasinya berubah jadi semacam air terjun yang kelihatan deras banget, pokoknya menyatu banget ya. Terus ini ada kayak salju yang retak gitu ya guys, tuh menyatu banget, pokoknya keren ya. Nah ini retakan saljunya pada jatuh terus berubah lagi ya, kayak semacam kita lagi ada di gua, terus di guanya ada obornya gitu ya. Setelah itu juga ada game ya. Ini kita bisa ngelemparin si kelelawar pakai bola yang ada di bawah ya guys. Ini sambil kita diberi motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi setiap kondisi walaupun ada rintangan atau halangan gitu.
kasih yang bertumpuk. Oke, untuk wisata imersif sesi satunya udah selesai ya. Next kita lanjut ke sesi kedua. Untuk sesi kedua tadi kita udah ngambil foto dan dibekali dengan lentera. Lenteranya ini bisa kita tempel ke alat itu, terus nanti fotonya bisa muncul kayak gini ya guys. Nah, ini fotonya udah muncul, kemudian bisa dipindahkan ke lentera yang ada di bagian layar ini ya. Untuk merekam foto di alat ini bisa bergantian dengan pengunjung lainnya. Nah, kalau ingin semakin banyak foto yang ditampilkan, kita bisa sering coba untuk nempel lenteranya di alatnya tersebut ya. Nah, seperti ini ya look ruangan wisata imersif yang sesi kedua. Nah, ini Sasa mau nyoba lagi ya ngetap lenteranya, kemudian di layarnya muncul nih sebentar lagi fotonya. Nah, setelah fotonya muncul seperti tadi, fotonya akan dipindah ke lentera-lentera kecil yang ada di display layar ini ya. Nanti akan muncul lagi foto kita. Oke guys, waktunya kita pulang. Nah, ini depan pintu masuk museumnya ada cafe ya. Jadi yang mau nongkrong dan ngopi, terus parkirannya di sebelah sana ya, di basement ya. Untuk tarif parkirnya 10.000 ya. Oke, ini kita udah OTW pulang. Alamat dan info tiket aku cantumin di akhir video. Thank you sudah nonton. Jangan lupa subscribe guys.